Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 18 Maret 2022. Seperti biasa, untuk memulai pagi hari ini ataupun awal perdagangan, kita mulai dengan review indeks harga saham gabungan, di mana pada perdagangan kemarin IHSG ditutup melemah 0,40%. Lebih ditekan oleh sektor finansial, infrastruktur, dan juga kesehatan, yang mana kita ketahui finansial juga sempat mengalami kenaikan dan menjadi salah satu sektor dengan penguatan terkuat. Dan mungkin untuk hari kemarin, finansial atau sektor finansial sendiri terpantau koreksi, didorong oleh sinyal, ada salah satunya adanya kenaikan suku bunga The Fed yang kami rasa mungkin ada sedikit efek kejut untuk sementara waktu di tengah eh, Bank Sentral Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Kami rasa secara keseluruhan kenaikan suku bunga Fed Fund Rate ini sudah dinilai sebenarnya oleh para pelaku pasar, hanya saja mungkin adanya efek sementara, mungkin juga masih akan terasa di sektor-sektor khususnya finansial. Kalau dari perkembangan ya atau sikap yang bisa kita terima dari Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuannya, kami rasa memang Bank Indonesia tidak memiliki pilihan untuk menaikkan suku bunga karena saat ini kita memang masih membutuhkan adanya stimulus ekonomi, salah satunya adalah stimulus dari segmen kredit ataupun suku bunganya. Dari bursa Asia, menyambut baik adanya kemajuan dalam pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. FTSE atau Nikkei menguat 3,46%, sedangkan Hang Seng menguat 7,04%. Masih cukup impresif kenaikan dari Hang Seng dan juga mainland akibat dari kebijakan ataupun sikap dari pemerintah yang masih atau yang mulai mendukung adanya US listed company atau China listed di Amerika Serikat. Dan lagi pula juga Hang Seng ataupun mainland sendiri juga mulai relief ya atau mulai dilonggarkan kebijakan dari eh, pengetatan kebijakan kegiatan masyarakat seperti itu. Straight time menguat tipis 0,16% pada perdagangan kemarin, sedangkan bursa Eropa bergerak mix dengan fiksi yang menguat 1,28% dan DAX melemah 0,36%. Indeks Eropa masih bergerak mix dengan sentimen. Salah satunya adalah pembicaraan yang masih perlu ditunggu antara Rusia dan Ukraina akan menghasilkan sesuatu resolusi apa. Dan satu sisi juga uh, adanya kekhawatiran ya dari harga komoditas yang memang sudah meningkat juga ini memberikan kekhawatiran tersendiri bagi beberapa pelaku pasar adanya peluang inflasi ya yang juga tinggi. Sebelumnya benua Eropa atau Bank of Europe juga Europe Central Bank maksud kami juga melihat adanya ekspektasi ataupun peluang kenaikan suku bunga setelah adanya pencapaian target suku bunga di tahun lalu yang terlampaui ya. Realisasinya jauh di atas target seperti itu. Lanjut dari bursa Wall Street masih kompak menguat dengan penguatan tertinggi terpantau di Nasdaq, disusul oleh Dow Jones dan juga S&P masing-masing 1,23%. Investor menyambut baik adanya kenaikan suku bunga acuan untuk pertama kali dalam 3 tahun, dan hal itu juga diharapkan juga akan menekan tingkat inflasi yang saat ini memang mengancam perekonomian US sendiri.
Dari pasar komoditas, harga minyak mentah, baik WTI dan juga Brent, kompak menguat setelah International Energy Agency mengatakan 3 juta barrel per hari minyak dan produk turunan minyak asal Rusia tidak dapat masuk atau dijual di pasar global mulai bulan depan. Khususnya untuk WTI, karena ini memang menyangkut pasar dalam negeri Amerika sendiri, dan sedangkan untuk brandnya sendiri, pergerakan masih menguat, disusul oleh komitmen dari beberapa negara OPEC yang masih akan terus mensuplai kebutuhan minyak dunia. Jumlah pasokan yang hilang ini atau di pasar yang Amerika Serikat ini jauh lebih besar dibandingkan ekspektasi sebelumnya sekitar 1 juta barrel per hari, dan itu memang melegakan pasar dalam negeri Amerika, khususnya WTI, karena kita ketahui acuan benua Amerika. Gold terpantau melemah setelah adanya kenaikan suku bunga yang menurunkan ekspektasi inflasi ke depan 0,13% gold, sedangkan coal masih terpantau melemah. Untuk kontrak April, Newcastle Coal melemah 5,08% ke level 241,9 US dollar per metric ton. CPO terpantau menguat 0,57%, sedangkan nikel masih terpantau melemah 5,18%, disusul timah dan juga koper atau tembaga masing-masing 1,35% dan plus 1,88% untuk tembaga. Untuk berita atau proyeksi indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini, kami melihat adanya peluang melanjutkan bearish trend-nya di antara rentang support dan juga resisten ada di kisaran 6.930 dan 7.015. Lanjut dari berita korporasi, kami mencatat di antaranya PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk yang akan membagikan dividen senilai total 966 miliar rupiah di tahun 2022 ini. Dari dividen tersebut, Mtel berkomitmen untuk membagikan 70% dari laba bersih perseroan tahun 2021. Oke, untuk dividen ini tentu untuk tahun buku 2021 ya, untuk pencapaian tahun 2021. Jadi, dividen payout ratio yang dicatatkan oleh perseroan senilai 70%, sedangkan untuk kinerjanya sendiri di tahun 2021, Mtel membukukan kinerja yang sangat baik, di mana pendapatan tumbuh 11% dan EBITDA meningkat lebih tinggi, sebesar 24%. Lanjut, ada Aldo atau PT Alkindo Naratama Tbk yang membukukan kenaikan laba bersih senilai 50% di tahun 2021 Oke, kita lanjut lagi. Aldo atau PT Alkindo Naratama Tbk membukukan kenaikan laba bersih senilai 50% ke level 75,8 miliar rupiah sepanjang tahun 2021 kemarin. Sedangkan untuk ANJT atau PT Auspindo Nusantara Jaya Tbk membukukan kenaikan laba bersih sebesar 1.604% menjadi 40,02 juta US dollar. Lonjakan yang sangat besar ini kita lihat memang didorong oleh penjualan produk kelapa sawit yang berkelanjutan dari ANJT sendiri, di mana
Produksinya, kalau kita lihat di sini, sepanjang tahun 2021 juga naik sebesar 6,7%, menjadi 838.000 metrik ton. Sedangkan untuk penjualan, volume dari CPO meningkat 11,6% secara year on year, dan memang dari harga jual rata-rata ANJT juga terpantau menguat ya, atau meningkat 38%. Hal itu yang membuat penjualan dari segmen-segmen produk kelapa sawit dan juga turunannya, itu khusus dari kebun-kebun utamanya itu meningkat sebesar 63% dan 19% ya, eh, untuk dua pusat kebun milik ANJT sendiri. Sedangkan untuk rekomendasi Philips Sekuritas Indonesia pada perdagangan hari ini, salah satunya kami merekomendasikan MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk, yang mana untuk pergerakan terakhir MDKA lebih cenderung membentuk pola bullish dan terpantau rebound ya di area EMA 21. Kami rasa MDKA juga mungkin akan sedikit mengalami kenaikan atau lonjakan sesaat akibat dari pola dari candle-nya sendiri ataupun chart-nya sendiri masih cukup oke. Ditambah lagi stochastic oscillator menunjukkan adanya memang pergerakan yang mulai golden cross di area oversold. Kami rasa MDKA dalam rata-rata 14 hari, kalau dilihat dari stochastic oscillator, memang menunjukkan satu harga yang terbilang oversold ya. Hal itu menjadi signal awal untuk stokastik dan untuk MDKA sendiri, di mana MDKA kami bisa sarankan trade buy di 4370 dan target price pertama di 4670 dan target price kedua di 4810. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan berada di kisaran 4100. Lanjut ada KKGI atau Resource Alam Indonesia Tbk. KKGI kemarin membentuk pola piercing line dilanjutkan dengan bullish candle, dan ya memang KKGI juga sepertinya akan mencoba uji area EMA 34 sebagai dynamic support kedua, dan stochastic oscillator juga sudah menunjukkan satu pergerakan yang cukup positif atau pointing up. Trade buy KKGI kita sarankan di 398 dan target price pertama di 428, sedangkan target price kedua di 458. Stop loss kami sarankan di 370. Selanjutnya ada PSAB. Kalau dari PSAB kita bisa sematkan spekulatif buy karena PSAB saat ini menguji atau mendekati area support di kisaran 120 sampai 122, di mana candle terakhir membentuk pola Morningstar, stochastic oscillator juga mendukung adanya chart pattern atau candlestick pattern tersebut, sehingga PSAB bisa kita sematkan spekulatif buy di kisaran 130 dan target price pertama di 138, sedangkan kalau ada penembusan di area target price pertama, target price kedua kita sarankan di 142. Stop loss kami sarankan ada di kisaran area support 122. Ya, selanjutnya kita mengumumkan Philips Sekuritas Indonesia akan mengadakan beberapa agenda edukasi dalam sepekan ini atau minggu depan juga, di mana salah satunya adalah sosialisasi penjelasan menu outstanding. Acara ini akan diadakan di hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 4 sore sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada analisa fundamental sektor batu bara. Kalau kemarin kita sempat bahas precious metal and mining, kita coba bahas analisa fundamental berdasarkan sektor batu bara. Acara ini akan diadakan di hari Senin 21 Maret 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu dan seluruh nasabah Philips Sekuritas Indonesia. Untuk link Zoom webinar, Bapak dan Ibu bisa langsung akses melalui link yang tertera di slide ini, atau mungkin bisa langsung akses atau cek masing-masing grup WhatsApp maupun Telegram yang akan dibagikan link pendaftarannya. Untuk pendaftaran sendiri, Bapak dan Ibu disarankan menggunakan nama lengkap dan juga email yang masih digunakan.
Yang selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Kami, seperti biasa, kita beri waktu 1 menit untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A, dan kita akan kembali 1 menit dengan pembahasan dari pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kesediaan yang menunggu Bapak dan Ibu. Dan mungkin kita bisa mulai ya untuk sesi tanya jawab, karena berhubung pertanyaan juga sudah mulai banyak yang masuk, kita coba persingkat ya untuk pembahasan. Pertanyaan pertama kita coba bahas dari MNCN dan juga Pegas. Bagaimana dengan technical review untuk MNCN pada pagi hari ini atau perdagangan hari ini. Kami lihat dari candle terakhir MNCN masih membentuk satu pola doji ya, baik itu doji dragonfly. Kami rasa doji ini karena sudah ada 3 kali doji ya muncul di MNCN ini, sebenarnya patut diwaspadai karena EMA 90 kami rasa menjadi salah satu dynamic resisten kuat untuk pergerakan ke depan. Selanjutnya juga kami rasa tidak ada salah satu indikasi dari volume indikator yang menunjukkan adanya fase akumulasi yang lebih besar. Dan sebaliknya, kami rasa MNCN akan coba konsolidasi di area EMA 90, dan kalau memang ada satu signal akumulasi yang cukup baik ya dari candle dan juga volume indikator, kami rasa MNCN akan menentukan pergerakan yang berbeda ya dari sebelumnya. Tapi untuk saat ini memang secara keseluruhan MNCN kita bisa katakan masih dalam fase bearish, dan ini perlu diwaspadai oleh Bapak dan Ibu yang ingin memanfaatkan pergerakan sesaat untuk spekulasi di MNCN. Kami rasa seperti itu. Baiknya dijauhkan. Lanjut, ada Pegas. Dari review Pegas pada perdagangan hari ini, kami rasa Pegas juga masih patut dijauhkan terlebih dahulu, karena pada perdagangan kemarin juga Pegas kembali bergerak di bawah dan tutup di area di bawah EMA 90, sehingga tidak adanya upaya dari Pegas sendiri ataupun rebound di kisaran EMA 90 mengindikasikan signal awal adanya potensi bearish
yang saat ini baru ditandai ya dengan adanya penembusan di area EMA 90. Namun secara keseluruhan memang kalau saya pribadi dengan tingkat risiko yang saya miliki cukup moderat, pegas kami rasa baiknya dijauhkan terlebih dahulu. Area support dia memang cukup jauh ya, karena dari support klasik dia ada di kisaran 1260. Namun kalau dari Fibonacci retracement, kalau bisa kita lihat dynamic supportnya, itu ada di kisaran 1400 memang ya. Sebenarnya dia punya area support di 1400, tapi karena dia udah tembus ya 1400 ini, jadi signal awal untuk berhati-hati. Pergerakan selanjutnya potensi untuk melanjutkan bearish. Kurang lebih seperti itu yang kami lihat. Lanjut ada Arto sama MDKA. Kebetulan MDKA juga tadi kita rekomendasikan ya untuk perdagangan hari ini. Coba kita nanti review lagi pergerakan MDKA. Arto, nampaknya seperti pembahasan kemarin, Arto masih akan tertahan di kisaran area EMA 24 dan 90, karena kebetulan kemarin juga kita sempat bahas Arto. Bagaimana dengan penutupan perdagangan kemarin yang mana Arto kembali melemah? Jelas ini kembali mengindikasikan bahwa Bapak dan Ibu patut mewaspadai potensi penurunan harga selanjutnya. Arto dengan area support klasik di kisaran 13.750 ini sangat dalam ya kalau dilihat dari current price ataupun previous close kemarin. Jadi untuk spekulatif kami rasa sangat tidak disarankan dan baiknya kita coba tunggu aja adanya penembusan di 13.750 ataupun adanya rebound ketika memang ada signal yang cukup valid ya berada di kisaran support tersebut. MDKA, bagaimana dengan emiten yang kita rekomendasikan pada perdagangan hari ini? Untuk lebih lengkapnya, MDKA secara teknikal dia uji area resisten atau maksud saya area support. Bekas resisten yang dia tembus sebelumnya ada di kisaran 4.140, di mana MDKA terpantau tertahan atau rebound. Dia sempat tembus di bawah area 4140, tapi penutupan perdagangan dia ditarik ke atas ya, atau ditutup di atas area support tersebut. MDKA bisa kita sematkan juga spekulatif buy kalau melihat dari harga nikel, gold dan copper sendiri ya, walaupun memang ada blend production ya dari MDKA sendiri. Kami lihat memang secara keseluruhan sentimen tersebut masih so-so, tidak ada satu indikasi yang cukup baik ya mendorong kenaikan MDKA begitu jauh, tapi dari teknikal kami rasa bisa dimanfaatkan untuk spekulatif. RSI pun juga masih menunjukkan satu indikasi atau signal awal yang cukup baik dari volume, belum ada menandakan salah satu fase awal dari akumulasi ataupun yang cukup kuat ya kita bisa nilai. Ya, ini pure dia uji area support. Murni MDKA uji area support dan kita bisa gunakan spekulatif. Lebih lengkapnya, area yang bisa kita rekomendasikan untuk taking profit ada di kisaran 4.500. Lanjut Elsa KLBF support resisten. Kita lihat dari Elsa. Elsa juga cukup menarik kelihatannya karena dia rebound di area EMA 90 dan RSI juga cukup kompak ya, mengindikasikan adanya pergerakan yang sama. Kami rasa Elsa juga bisa kita manfaatkan untuk spekulatif. Area yang bisa kita perhatikan atau kita bisa sarankan untuk taking profit ada di kisaran 316. Di sini ada satu area resisten pertama yang dimiliki oleh Elsa. Selanjutnya mungkin ada di kisaran 326. Seperti itu. Berhati-hati jika Elsa kembali bergerak di bawah area EMA 90, apalagi dia menyentuh area support di kisaran 272. Itu mungkin udah cukup mensignalkan adanya keberlanjutan ya atau penurunan dari Elsa sendiri. Oke, KLBF support resisten. KB Pharma.
Cukup rapih sebenarnya kelihatan dari chart ini. Bapak dan Ibu mungkin bisa cerna juga. Di sini dia punya penahanan di area EMA 24. Kalau saya pribadi masih menggunakan area EMA 24 karena itu tidak akan begitu jauh ya, kalau kami rasa, atau saya pribadi merasa menggunakan salah satu indikator tersebut. KLBF cukup rapih, dia tertahan di bawah area atau di kisaran area EMA 24, kemudian closing ditutup di area EMA 24, itu tandanya akan melanjutkan adanya penurunan. KLBF punya area support, ataupun bukan support ya, kami rasa, area psikologis. Di antara area di antara area 1575 itu adalah area psikologis, bukan support, karena support klasik kita bisa tarik ya tentunya dia punya support klasik ada di sini. Kalau kita melihat support klasiknya, support klasik sebelumnya ada di sini. Tapi di sini ada satu rejection ya, di 1575 sebanyak 1, 2, 3, 4 kali rejection. Jadi kami rasa kalau melihat dari pola seperti ini bisa dimanfaatkan pola area 1575 ini untuk spekulatif, tapi kembali kalau ada penembusan di bawah 1575 secepatnya kami harapkan atau kami sarankan untuk dilepas. Tingkat resikonya tinggi dan kami sarankan untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat resiko yang juga tinggi ya. Lanjut untuk pertanyaan CSRA sama BGTG. Cisadane Sawit Raya. CSRA pola masih cukup oke. Cukup rapih, dia punya area rejection di area EMA 24, penahanan di area EMA 24, dan saat ini ya, kita lihat CSRA pun juga masih coba uji area support dynamic dan terpantau saat ini CSRA kembali ditutup di atas area EMA 13. Tentu hal ini menjadi signal yang cukup positif, mengingat CSRA masih dalam rentang ataupun pola pattern yang positif ya dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Jadi dengan begitu kami rasa CSRA bisa kita rekomendasikan kembali untuk menguat sampai area 764. Dan kalau ada penembusan di area tersebut, kita pun mungkin juga cukup optimis untuk menargetkan harga selanjutnya berada di kisaran 820. Kurang lebih seperti itu. Oke, CSRA kalau untuk trading tipsnya, kami rasa CSRA ini patut diwaspadai ketika dia kembali bergerak di bawah EMA 24 ya. Kalau kita lihat di sini mungkin area supportnya itu ada di kisaran 670. 675 maksud kami. Jadi kalau ada di kisaran 675 sampai 670 itu udah mulai patut diwaspadai ya, atau Bapak dan Ibu yang mulai khawatir bisa langsung dilepas atau bisa dibatasi resiko yang mulai timbul akibat penurunan dari CSRA tersebut. Kalau tadi CSRA masih cukup oke, bagaimana dengan BGTG pada perdagangan hari ini? Kami rasa kalau BGTG setelah adanya dark cloud cover hari kemarin, kami rasa ini BGTG nggak begitu ini ya, nggak begitu layak ya. Cukup cukup beresiko, kami rasa seperti itu. Apalagi BGTG juga dia udah tembus ya satu area resisten atau bekas support kemarin. Walaupun kemarin support dia ditembus, kemudian dia coba uji lagi area bekas support ini menjadi resisten. Di sini ada satu penahanan, kemudian dia breakout, tapi ternyata setelah adanya penembusan area support klasik, ternyata EMA 24-nya masih menjadi penghalang untuk BGTG. Terlihat di sini ada satu candlestick bearish, dark cloud, kemudian RSI, dari stokastik RSI kita gunakan rata-rata 14 hari, ini sudah menunjukkan satu pergerakan yang overbought atau jenuh beli dari kalangan investor. Potensi jenuh beli ya, karena memang kenaikan harganya sudah cenderung tinggi kalau dilihat dari stokastik, dan juga volume juga terpantau so-so aja ya, seperti biasa mungkin koreksi awal dari BGTG. Jadi kami rasa secara keseluruhan BGTG baiknya dijauhkan. CSRA mungkin lebih menarik. Masih ada peluang, tapi memang lebih baik daripada BGTG tadi. Lanjut, analisa APIC dan Raja ya. Kalau CSRA mungkin tadi udah,
CSRA masih oke. Untuk di hold masih cukup menarik. Lanjut, APIC. APIC. Kalau APIC, karena ini dua candle-nya cukup mengganggu sebenarnya. Dua candle ini cukup mengganggu. Tapi kalau dilihat memang APIC ini dengan penguatannya yang sebelumnya terjadi, memang dia sudah capai, dia punya area target harga di 0,6 sampai 0,7 ya. Udah ada dua kali penembusan area resisten. Jadi kami rasa APIC ini lebihnya akan coba koreksi, dan koreksinya akan makin diwaspadai kalau dia tembus area EMA 13 ya sebagai dynamic support pertama, apalagi kalau hari ini APIC tembus dua area dynamic support ya, EMA 24, jelas itu kita udah khawatirkan atau kita sarankan untuk dilepas. Tapi kalau yang sudah punya sebelumnya, kami rasa APIC kalau memang ada satu potensial gain yang diterima, kami rasa ada baiknya lepas secara keseluruhan ya, atau sepenuhnya dilepas, karena signal dua candle bearish ini kami khawatirkan akan mengakhiri fase dari APIC sendiri. Kami rasa seperti itu ya. Cukup diwaspadai karena dia punya swing high agaknya lebih rendah dari swing high sebelumnya ya. Ini indikasi atau satu pola yang cukup mengganggu kalau saya pribadi melihat seperti itu. Ini swing high, tapi dia bentuk swing high lagi di sini, tapi ternyata tidak lebih baik dari swing high sebelumnya. Adapun kalau memang APIC masuk dalam koreksi dan membentuk pola flag, jelas flag itu juga ada potensi kita diseret dulu ya ke bawah sebelum dia akhirnya membentuk pola flag dan confirm adanya penembusan ya atau breakout. Yang jelas seperti itu. APIC kalau untuk saran kami untuk kedepannya coba dijauhkan dulu aja. Lanjut, ada Raja, Rukun Raharja. Kalau dari Raja sih sebenarnya kenaikan dia selama 3 hari kemarin ini, 3 hari sama hari ini ya. Kebetulan perdagangan jam bursa sudah mulai dibuka, perdagangan sudah mulai aktif. Jadi kalau untuk Raja kami rasa sebenarnya setelah dia ada tembus di area EMA 90 di sini, setelah pergerakan tersebut, Raja ini cenderung bearish dan membentuk satu area penahanan ya di kisaran area EMA 90 hari seperti itu. Jadi EMA 90 ini seakan seperti area resisten dynamic dan memang menjadi resisten dynamic ya. Jadi Raja dengan penguatan saat ini sudah mendekati area EMA 90. Kami rasa baiknya diperhatikan dulu aja atau dipantau. Jadi kalau ada penembusan di area EMA 90, itu berarti ada signal breakout, bisa dipergunakan untuk buy kembali oleh Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ada di area 194 ya. Kalau dia ada tutup di 194, itu signal awal yang cukup baik. Gitu. Adanya breakout awal dari Raja. Oke. Lanjut, bagaimana dengan analisa DSNG sama Adaro? Beberapa Bapak dan Ibu mungkin masih mencermati sektor batubara. Yang pertama kita bahas dulu untuk DSNG, sayangnya kemarin dia bentuk pola Morningstar ya, Doji Morningstar. Tapi setelahnya dia dibentuk satu candle bearish ya di perdagangan 17 Maret lalu. Sebenarnya DSNG ini dengan Doji Morningstar-nya ini masih cukup oke kalau kita tunggu, masih cukup menarik. Tapi sayangnya kalau dia tembus area support di kisaran 665, itu udah nggak menarik gitu. Jadi dia udah melewati dari si doji pertamanya ini. Mungkin saya hapus dulu aja. Nah, di sini ada doji, salah satu pembentuk ya, salah satu pembentuk dari Morningstar-nya itu yaitu dojinya, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi melihat tingkat resikonya akan lebih tinggi kalau dia tembus area paling rendah yang dibentuk oleh dojinya.
di area 665. Kalau dia tembus di bawah, berarti Morningstar-nya udah nggak valid. Udah nggak berlaku lagi ya, kayak gitu ya. Sampai saat ini DSNG masih koreksi 0,73%. Ya, kita tinggal lihat aja penutupan perdagangan hari ini seperti apa. Kalau masih bergerak di atas 665, kita masih bisa sematkan hold. Kalau di bawah 665, kita sarankan untuk coba berpikir ulang lagi untuk melepas kepemilikan dari DSNG. Lanjut, Adaro. Adaro. Kalau kami lihat dari di sini, Adaro setelah penguatan 2 hari kemarin ya, dan candle bearish yang mulai terbentuk kemarin, Adaro kembali tertahan ya. Di antara area EMA 13 dan 24 sebagai magnetic zone memang menjadi satu area konsolidasi ketika harga saham memang tidak begitu banyak diterpa oleh isu-isu yang positif seperti itu. Jadi mungkin dia akan konsolidasi di antara area EMA 13 dan 24. Kecuali dia ada penembusan di bawah area 24 atau di atas area EMA 13, itu berarti ada satu breakout ya. Kurang lebih seperti itu. Dari Fibonacci retracement kita bisa nilai di sini ada salah satu support di kisaran 2690 dan setelahnya ada di kisaran 2560. Dua area tersebut bisa menjadi satu area batasan resiko tergantung dari tingkat resiko yang Bapak dan Ibu bisa terima antara 2690 atau 2560. Sesuaikan dengan tingkat resiko yang Bapak dan Ibu miliki. Tapi yang jelas Adaro ya selama dia masih bergerak di atas dua area support tadi, masih cukup oke kalau kita coba hold. Tolong analisa Indi, Pak. Indi, sejalan dengan Adaro tadi ya, kita bahas sektor atau emiten yang cukup sama, serupa. Indi, oke, dia punya signal kembali ya, sama. Dia punya Morningstar, Doji Morningstar, tapi dilanjutkan dengan candle bearish setelahnya. Kalau kami lihat di sini mungkin Indi punya area support itu dari dynamic dulu ya. Dynamic support kalau kita lihat Fibonacci retracement. Oke, kurang lebih saya pas. Oke. Dia ada area 2090 ya, tepat di kisaran doji-nya atau doji mungkin 2080 lebih tepatnya. Jadi di sini dari Fibonacci retracement 2090, tapi kalau dari doji pembentuknya ya, dari Morningstar itu 2080. Jadi ya mungkin antara 2090 dan 2080 menjadi area support yang bisa dimanfaatkan. Kecuali terlebih Bapak dan Ibu sudah masuk ke Indi sebelumnya ya. Jadi itu adalah batasan risiko selanjutnya. Oke, setelah adanya penembusan di 2080, sebenarnya Indi punya area dynamic support kembali di area EMA 90 ya. Tapi yang jelas mungkin 2080 adalah batasan risiko awal, apalagi Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat risiko yang moderate, 2080 kami rasa cukup cocok untuk diterapkan seperti itu. Lanjut untuk Astra Internasional bagaimana? Kalau dari Astra sih kalau kita lihat di sini udah mulai terbatas ya tingkat apa namanya pergerakannya. Udah mulai terbatas, dia juga punya satu area resisten di sini. Kenapa saya nggak ambil resisten di sini? Di sini, karena ini kami anggap sebagai salah satu kenaikan yang sementara. Kenaikan sementara ini memang akibat dari ya entah euforia ataupun sentimen sesaat yang dirasakan oleh ASI kemarin, tapi ini nggak cukup berlaku ya untuk menjadi resisten. Kalau kita lihat di sini dia punya resisten sebelumnya itu ada di kisaran ini, ada di kisaran ini, di kisaran 6450. Nah, kelihatan di sini mungkin setelah adanya penembusan, kembali di sini juga dibentuk open di atas, tapi setelahnya dia closing selalu di bawah 6450. Berarti itu adalah resisten yang cukup kuat ya, area psikologis yang cukup kuat, karena Astra Internasional nggak bisa tembus ya, atau menutup perdagangan di atas 6450. Kayak gitu. Jadi mungkin setelah adanya pencapaian atau pergerakan yang dekat-dekat area 6450, Astra Internasional punya potensi untuk koreksi terlebih dahulu dan
Waspada, dia punya gap di sini. Patut diwaspadai. Lanjut, INKP sama TINS dan CARE. Kalau kita coba bahas dulu INKP-nya ya. INKP sebenarnya dia punya chance untuk coba breakout di area EMA 90 ini cukup besar juga ya. Indikasinya masih cukup oke, tapi yang jelas hari ini dia masih doji. Kalau yang sudah buy di perdagangan kemarin, INKP, kami rasa masih bisa di hold selama dia eh, belum tembus area supportnya ya. Support dia di sini ada 7.775 sampai 7.800. Itu adalah area dari dynamic support, tapi kalau dari classic support yang terdekat ya, kalau kita bicara terdekatnya ada di kisaran 7.450. Sorry, 7.750. Seperti itu. Kalau dari pattern, kami rasa dari minor trend ini masih cukup oke. Dan kalau kita lihat batasan resikonya atau potensi penurunannya dari sebelumnya, memang dia punya area batasan di 0,786 ya, sebelum dia di sini. 0,6 sampai 0,786. Jadi kita bisa gunakan lagi 0,786 sebagai area batasan. Kayak gitu. Lanjut, TINS dan CARE. TINS kemarin yang udah hari, apa ya, kalau nggak salah hari Selasa ya, dia record pencapaian di kuartal 4 yang cukup baik kami rasa. TINS 3 hari atau termasuk hari ini pun juga masih terpantau menguat. Kami rasa signal TINS ini lebih menarik lagi kalau dilihat dari stokastik dan juga adanya area penahanan di kisaran EMA 24. Terlebih, TINS juga punya area penahanan di kisaran 0,618 Fibonacci retracement, jadi kami rasa 3 signal ini cukup oke kalau kita manfaatkan TINS untuk trading. Adapun potensi penguatan yang bisa kita sarankan atau bisa kita rekomendasikan ya sebagai target price ada di kisaran 1725 ya. 1725 sampai 1730 itu adalah target harga selanjutnya dan target price kedua ada di kisaran 1770 seperti itu. Dari momentumnya kami rasa TINS masih cukup baik, masih cukup oke, masih bisa ditunggu setidaknya di area target price pertama 1725. Lanjut ada CARE, Metro Healthcare. Metro Healthcare hari ini bentuk evening star ya. Bentuk doji evening star. Jadi ini signal yang nggak baik. Apalagi dia tertahan di kisaran EMA 13 dan 24 sebagai area dynamic support. Dynamic resisten. Jadi kami rasa CARE layaknya dijauhkan. Area yang selanjutnya bisa ditargetkan untuk dicapai ya dari kisaran 496 ya. Seperti itu. Oke, lanjut Astra Agrolestari atau AALI dan Cepin. Lanjut, Astra Agro. Koreksi di CPO, dia juga koreksi, waspada adanya tren penurunan dari harga CPO atau sawit Malaysia sendiri ini berdampak juga ya, potensi untuk berdampak dari Astra Agrolestari. Kami rasa mungkin AALI baiknya coba dijauhkan terlebih dahulu aja, karena dia masih punya potensi uji area EMA 24 terlebih dahulu. Sebelum akhirnya dia menentukan sendiri ya, adanya reversal kah atau adanya penahanan di kisaran area EMA 24. Tapi yang jelas memang dengan pola seperti ini, area support kembali di 11.250 dapat menjadi area support yang bisa kita perhatikan. Seperti itu. Astra Agro kurang cocok. Lanjut, Cepin. Bagaimana dengan kondisinya saat ini, Cepin? Oke, kita lihat di sini Cepin ada kembali penahanan di area EMA 24 ya. Cepin juga kembali tertahan di sini. Jadi secara keseluruhan, seperti pandangan kita sebelumnya, Cepin masih potensi untuk melanjutkan koreksinya dan harga support atau area support di kisaran 5.350 akan layak atau potensi untuk dicapai. Seperti itu.
Lanjut BNGA, kemudian Inco dan juga Elsa. Dari sektor perbankan, adanya kenaikan suku bunga The Fed dan penahanan suku bunga Bank Sentral Indonesia. BNGA hari ini terpantau membentuk satu doji gravestone. Dia punya area support ada di kisaran 1075, jadi baiknya diperhatikan di area tersebut. Dan berkaca dari pergerakan sebelumnya, BNGA punya area rejection atau batasan di kisaran 0,382. Kita bisa gunakan lagi area tersebut sebagai area asumsi, di mana 0,382 tepat di kisaran area support atau bekas resisten sebelumnya, 1075. Kurang lebih seperti itu untuk BNGA. Inco Elsa, bagaimana dengan pandangannya? Oke, baik. Untuk Inco, kondisinya saat ini setelah adanya koreksi selama 2 hari kemarin, ditutup dengan bullish candle hari ini, yang menutup juga penurunan 2 hari kemarin, ini cukup oke. Kalau kita lihat, stokastik RSI sangat membantu atau memberikan signal yang juga sama, serupa. Support klasik cukup jauh, kita bisa gunakan dynamic support. Untuk Inco, dia punya area penahanan memang di kisaran 0,5. Jadi bisa kita sematkan untuk buy idea ya, atau trade buy Inco. Ada di kisaran kurang lebih target harga yang bisa kita sematkan, ada di 6.050 sampai 6.250. Dua area resisten tadi bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu. Sekaligus hari ini kita bisa sarankan untuk trade buy Inco. Batasan risiko yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu ketika dia tembus area 5.450. Elsa. Wait, Elsa sepertinya sudah dibahas. Kita lanjut ke Medco sama ESA. Medco, kemarin dia udah tutup gap-nya. Dia tutup common gap di sini. Jadi sepertinya setelah gap-nya ditutup, kami rasa Medco akan coba menguji area resisten. Ada di kisaran 635-an ya. 635 sampai 640 itu adalah area tertingginya. Kami rasa seperti itu. Jadi penutupan ada atau adanya penutupan dari gap-nya sendiri sebenarnya udah cukup cukup baik ya dari Medco. Dan ya menyusul adanya penembusan di area EMA 24 tadi, kemarin ya, di hari atau di tanggal 14 Maret lalu atau di Senin lalu, Medco sebenarnya memang patut diwaspadai, karena dia bakal menjadikan EMA 13 dan 24 sebagai area resisten. Dan saat ini Medco coba uji atau sudah tembus area EMA 13 dan 24. Kalau sampai penutupan perdagangan Medco masih bergerak menguat atau bergerak di atas EMA 24 dan 13, kami rasa 635 sampai 640 cukup optimis untuk dicapai. Lanjut ESA. Surya Esa Perkasa dari pola terakhir ya, atau pergerakan terakhir, kami rasa ini ada satu area penahanan di kisaran EMA 13. Tapi memang tingkat spekulatifnya ini cukup tinggi ya, karena dia sudah beberapa kali menguji area EMA 13. Dan sebenarnya dari pola jangka menengah, ESA ini udah terlampau tinggi ya. Dia udah tembus area EMA support klasik, kemudian dia tembus area support dynamic, dan dia juga udah melampaui area 2618, di mana saya cukup jarang sekali menggunakan 2,618 sebagai area resisten. Biasanya 1,618 lepas, seperti itu. Ternyata ESA udah capai area tersebut. Jadi secara keseluruhan mungkin kita bisa sarankan pola selanjutnya ya, ada di kisaran ini. Penurunan dia mungkin akan terbatas ada di kisaran 730 sampai 735. Dan untuk target harga, jelas kita bisa gunakan area resisten, ada di kisaran 815. Kalau lebih jelasnya lagi ya, memang dia itu ada, setelah adanya swing high di sini dan swing low yang kita tarik ada di area ini, ya memang dia punya area resisten itu ada di kisaran 774 ya. Sebenarnya dia udah tembus area resisten ini sebenarnya. Tapi
kita coba lihat kalau dia capai di area 730 kemudian dia rebound lagi 730 sampai 7 berapa ya? 730 sampai 710 ya. Itu ada dua area bisa spekulatif buy di sana. Kalau dia ada reversal kembali kita bisa manfaatkan untuk beli. Namun untuk target harga kita bisa gunakan 815 atau 775 sampai 815 untuk target harga ESA. Untuk UNTR sama SMGR bagaimana, Pak? Kita lihat ya, untuk yang pertama ada UNTR. Dari pergerakan terakhir sebenarnya United Tractor ini coba bentuk satu doji ya, atau dia uji area EMA 13, kemudian dia sempat tertahan di bawahnya. Dan setelah itu mungkin kami rasa UNTR dengan penguatan sekarang 0,79% walaupun membentuk satu pola doji. Terlihat dari UNTR setelah adanya penembusan atau penembusan di area EMA 13, kami rasa United Tractor akan menjadikan resisten di kisaran 26.075 sebagai area resisten terdekat dia ya. Waspada memang tetap ada kami rasa untuk UNTR apalagi dia kembali tembus di bawah area EMA 13. Dia punya area support oke. Kita belum bisa gunakan support tersebut, tapi support klasik kita bisa sematkan di area 24.375. 24.375 sampai 24.400 itu adalah area supportnya. Waspada ketika UNTR tutup di bawah area EMA 13, itu perlu dijauhkan atau bisa langsung di cut loss. Kalau dari jangka menengah ya, dari pola sebenarnya UNTR masih cukup oke kalau kita coba perhatikan. Dia punya area support selanjutnya ketika kita lihat dari swing high dan swing low ini, dia support memang dia punya ada di kisaran 24.750. Itu adalah area supportnya. Kalau kita lihat swing low dan swing high seperti ini. Dan secara historical memang dia punya ada rejection itu ada di kisaran 0,6 sampai 0,7. Seperti itu. Di sini juga coba kita pantau dulu. Iya, ada di kisaran 0,6 ya. Kalau di sini 0,5 sampai 0,6. Di sini 0,6 sampai 0,7. Berarti kita bisa gunakan titik tengah 0,6 sebagai area rejection atau batasan selanjutnya untuk UNTR. Oke, lanjut. Tadi ada SMGR ya. SMGR-nya seperti apa? Kalau dari SMGR, kalau saya sih antara UNTR dan SMGR, coba tunggu UNTR aja ya. SMGR ini masih ada potensi untuk melemah. Evening Star sudah terbentuk di perdagangan kemarin dan hari ini. Kami rasa area support yang akan diuji selanjutnya ada di kisaran 6.150. Itu adalah target harga selanjutnya. Karena melihat atau berkaca dari historical di mana support dia ditembus dan hal ini cukup cukup mengkhawatirkan ya dengan pola seperti ini. SMGR juga masih dalam fase bearisnya. Jadi support akan selalu ditembus dan akan membentuk satu pola support baru. Yang kita khawatirkan seperti itu. Oke. ITMG ya. Mohon ITMG dan DMMX. Kita bahas dulu coba ITMG. ITMG kalau dilihat kurang lebih sama dengan Adaro ya. Dia masih konsolidasi di kisaran area EMA 13 dan 24 atau magnetic zone setelah adanya penurunan harga batubara yang terus terjadi. Untuk amannya ITMG kami rasa kalau kita lihat dari pola mana ya swing yang bisa kita tarik ya di sini berarti. Dia punya area support ada di kisaran 25.250 sebenarnya. Jadi ya mungkin kita bisa perhatikan kalau ada penembusan 25.250 itu berarti kita bisa jauhkan atau bisa lepas. Kalau masih bergerak di atas 25.250
kita masih bisa sarankan untuk di hold atau bisa spekulatif buy. Tapi yang jelas kita sarankan dengan kondisi market dari komoditas batu bara sendiri juga nggak begitu menggairahkan dan juga itu akan berdampak langsung kepada pergerakan harga saham ITMG ataupun sektor-sektor komoditas lainnya. Kami rasa akan terus konsolidatif di kisaran area magnetic zone EMA 13 dan 24. Seperti itu. Untuk melihat adanya potensial gain yang cukup menarik, kami rasa batubara sudah mulai switching ya, sudah mulai ditinggalkan dan ya banyak strategik-strategik lain yang sudah mulai melirik emiten-emiten atau sektor-sektor lainnya yang kemarin tertekan. Seperti itu. Cyclical. Karena memang batubara itu cyclical dan juga hal itu akan sangat mempengaruhi pergerakannya. Sama tadi digital media Tama ya. Digital media Tama. Kalau dari DMMX sih memang kalau pola seperti ini baiknya dijauhkan aja ya Bapak dan Ibu karena nggak ada potensi kenaikannya atau rebound-nya seperti itu. Dia punya area dia punya area support klasik itu tapi jauh banget. Ada di kisaran 1150 ya. Itu udah jauh banget. Jadi dari current price atau previous close hari kemarin dengan supportnya itu akan memberikan satu potensial loss yang sangat lebar ya. Jadi udah nggak layak kalau kita coba rekomendasikan atau kita perhatikan. Gitu kurang lebih. Lanjutnya tadi ada Harum sama Elsip ya. Sepertinya banyak sekali nih yang belum switch dari batubara ke sektor lainnya. Harum dia punya gap sebenarnya di sini. Dia punya gap, tapi ternyata kita berkaca lagi ya, harus berkaca kepada kondisi harga batubara sendiri. Karena memang masih tertekan sampai saat ini pun juga. Harum kami rasa dari jangka panjang, dia punya area support di kisaran EMA 90. Jadi, gunakan kembali EMA 90 sebagai batasan risiko atau di kisaran 10.150 kalau Bapak dan Ibu ingin miliki. Jadi mungkin low risk Harum, tapi potensi untuk kenaikan juga kami belum bisa lihat karena kondisi saat ini masih konsolidatif dengan Adaro dan juga ITMG yang serupa, sama sepertinya masih akan konsolidatif di antara area 13 dan 24. Jadi kami rasa mungkin Harum pun juga akan sama. Masih akan konsolidatif di kisaran area magnetic zone EMA 13 dan 24. Dan kalau melirik dari potensial gain ataupun ketertarikan dari return yang akan dihasilkan oleh sektor komoditas, kami rasa juga nggak begitu menarik lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertanyaan tersebut mengakhiri fase pertemuan dari Philip Morning Market Call edisi hari ini ya, 18 Maret 2022. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi dan juga perhatiannya. Kita ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu bisa kembali gabung di Philip Morning Market Call dengan link yang Bapak dan Ibu gunakan saat ini. Dan semoga kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk membahas pertanyaan dan juga bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi dan bisa kita pertimbangkan untuk menjadikan pilihan investasi ataupun trading. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.